Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyina wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab dan fadilah ibadah haji dan umrah, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: Man hajja hadzal baita, dalam riwayat yang lain man ata hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Man hajja hadzal baita, dalam riwayat yang lain man ata hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengunjungi Baitullahil Haram, karena makna haji secara bahasa mengunjungi, oleh karena itu riwayat yang kedua menyebutkan man ata, yang mendatangi Baitullahil Haram, baik untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh, atau bahkan umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya, haji pertama, kedua dan seterusnya. Barang siapa yang mengunjungi Baitullahil Haram dengan catatan falam yarfus, tidak berkata kotor atau jorok, walam yafsuk, dan juga tidak berbuat fasik, berbuat maksiat di Baitullahil Haram, khususnya di tanah haram secara umum, pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah secara umum, raja'a kama waladathu ummuhu, maka dapat dipastikan akan kembali ke rumahnya, ke negerinya, dalam keadaan suci dari kesalahan, sebagaimana baru saja dilahirkan oleh sang ibundanya. Barang siapa yang mengunjungi Baitullahil Haram, baik untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, dengan catatan tidak berkata kotor dan tidak berbuat maksiat, apapun bentuk maksiat, kecil ataupun besar, maka dapat dipastikan akan kembali ke rumahnya dalam keadaan suci, bersih dari dosa, sebagaimana saat dilahirkan oleh sang ibunda. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kalau berkata jorok, kotor, dan berbuat maksiat, dosa, salah di tempat umum selain tanah suci sudah berdosa, maka di tanah suci dosa sekaligus sanksinya dilipat gandakan. Oleh karena itu, kalau kita menunaikan ibadah haji dan umrah, maka niat dari awal hingga melaksanakan sampai selesai harus benar-benar bulat untuk mensucikan diri, sehingga kita dapat menahan nafsu dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa atau yang merusak tuntunan-tuntunan adab ibadah haji dan umrah. Fadilah ibadah haji dan umrah sama
untuk melebur dosa ataupun kesalahan-kesalahan. Dalam hadis yang lain, al-umratu ilal umrah, antara dua umrah, kafaratun lima bainahuma, ada pelebur dosa dan kesalahan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, memenuhi tuntunan dan menjaga nafsu, tidak ada balasan kecuali surga. Jamaah salat Jumat, jamaah salat zuhur rahimakumullah, ibadah haji dan umrah, kajian-kajiannya dan ibadah ini sangat agung, mulia, perlu persiapan, tidak hanya menjelang musim-musim haji ataupun umrah saja, tetapi butuh persiapan khususnya secara pengetahuan, agar ketika saat kita benar-benar sudah dipanggil, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah benar-benar siap dengan segala persiapan kita, baik secara materi maupun secara mental. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.